Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian, kita bersama-sama mendoakan khususnya almarhumah Ibu Narti binti Ahmad Yati yang meninggal tadi pagi jam 5. Ini merupakan pipi dari Bapak Tamsis atau adik dari ayahnya Bapak Tamsis. Kita doakan bersama-sama semoga iman Islam beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan meninggalnya husnul khatimah dan selamat daripada siksa kubur, masuk ke dalam taman-taman surga. Allah amin. Dan juga kepada seluruh ahli kubur kita, semua orang yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Al-Fatihah dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemaian dari Ibrahim dan Anbiya wal Mursalin wal Awliya wa Syuhada wa Salihin wa Sahabati wa Tabi'in wal Ulama al-Mu'minin wal Muslimin wal Mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila dari Ibrahim al-Fatihah di Fatihah. Kemaian dari Ruhi ulama anda dan kemaian dari Ruhi awliya Islam dan Ruhi Indonesia. Kemaian dari Ruhi Ibu Nanti binti Ahmad Yati. Kemaian dari Ruhi Haji Kayyum Yusuf bin Sastra. Kemaian dari Ruhi Hajah Ekor Maisal binti Haji Zainuddin. Kemaian dari Ruhi Haji Zainuddin bin Haji Bajir. Kemaian dari Ruhi Haji Latin Amu bin Haji Mahmud. Kemaian dari Ruhi Haji Saudah binti Haji Ahmad. Kemaian dari Ruhi Haji Tiarina Putra bin Haji Ayat Nadi. Kemaian dari Ruhi Jadi Ahli Kubur Liman Amara bin Haji Allah yang berlaku mayarhamu mayuri kerajaan fil jannah ya Allah ya asrari wa amalihi wa qawlihi fiti wa dunya wal akhirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemana yang dikabulkan kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dunia wal akhirah dan keadaan itu bisa dicari badan itu dikir karena wali-wali wali masyayikhina wali ikhwani yang fitin Allah yufarrijuhum Allah mu'min wa yu'afi sukar wa berkuni wa yashfi mardan wal muslimin wa yu'afi dalal muslimin wa yarfa'anhum ma'rufi wa yu'afi
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali rutinan kita kajian malam Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan kajian ini. Amin. Banyakkan orangnya, pahamkan semua yang hadir di sini sehingga bisa mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kemarin terakhir kita mengkaji tentang fadilah atau keutamaan salat berjamaah. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa salat berjamaah yang banyak jamaahnya, makmumnya itu banyak, tentu itu lebih afdal, lebih utama, pahalanya lebih besar. Ya. Kalau begitu kita di Masjid Asyidikiyah itu berapa shot sih? Maksimal 3 shot ini pun apa? Berarti semua ayo kalau semua gitu. Karena lebih banyak, lebih afdal sana dong. Kalau lebih afdal al-Muqtar, maka kita jamaah Sidikiyah lari ke sana semua. Jamaah bareng di sana, masjid ini dikosongkan tidak. Ya. Jamaah yang paling banyak orangnya tentu itu lebih besar pahalanya. Bukan berarti ketika ada musola, ada masjid jamaahnya sedikit langsung kita tinggalkan. Kita langsung semua ke masjid yang besar semuanya. Ya maka ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Yaitu kita lebih utama jamaah di masjid yang masyarakat warga
warganya cuma sedikit daripada kita jamaahnya di situ orangnya banyak. Apa itu? Nah, yang pertama adalah ilalina bid'ati imamihi. Jamaah di warga orang yang sedikit lebih utama ketika imam daripada masjid yang jamaahnya itu ribuan tetapi imamnya itu ahli bid'ah, melakukan sesuatu hal yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Kalau di kitab sini dicontohkan seperti musyabbihah atau al-mujassimah. Orang yang memiliki keyakinan, keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Allah, baik orang itu mengatakan tidak seperti tangan manusia atau seperti tangan manusia. Maka ini namanya imam yang berbuat bid'ah. Maka kita jamaah di masjid yang imamnya bukan pelaku bid'ah walaupun jamaahnya sedikit itu lebih utama, lebih baik daripada di sono jamaahnya banyak tapi imamnya pelaku bid'ah. Satu. Yang kedua, ketika imam dari jamaah yang banyak itu orangnya fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Fulan, dia itu dulu pernah mencuri. Mencuri itu dosa besar dan belum bertaubat. Kalau taubat maka dia itu tidak lagi mencuri dan bahkan yang pernah dia curi wajib dikembalikan. Ini belum bertaubat. Tapi dia jadi imam, jamaahnya ribuan. Maka kita jamaah di masjid sedikitnya yang diimami orang yang bukan fasik itu lebih baik, lebih utama daripada jamaah di sono ribuan tapi imamnya fasik. Atau dosa besar yang lain, contoh dia pernah minum khamr, dia berzina, pacaran dosa besar. Ya. Pacaran dosa-besar karena termasuk mukadimah zina. Maka kalau umpama orang sekarang kan banyak muda, suaranya bagus, hafal Quran, tapi dia pacaran, jadi imam boleh nggak? Boleh, jadi imam boleh. Cuma kita mengikutinya itu tidak afdal. Lebih afdal mengikuti Pak Najib. Karena Pak Najib nggak pacaran, ya kan? Walaupun Pak Najib gak hafal Quran itu 30 juz, cuman ayat-ayat pendek, banyak ayat bahasa Arab tidak masalah. Malah lebih utama kita di belakang Pak Najib menjadi makmumnya Pak Najib. Atau itu tadi yang pertama fasik adalah siapa? Pelaku dosa besar dan dia belum bertaubat. Atau yang kedua disebut fasik lagi adalah pelaku dosa kecil tetapi terus menerus dia lakukan. Apa itu? Dosa kecil itu contohnya kalau laki-laki nyekrol cewek isinya. Pemajit. Pemajit sholat. Laki-laki ngeliatin HP yang disekrol ya bang, cewek. Nah ini walaupun itu ngelihat cewek di HP boleh nggak sih? Menurut ini boleh, karena itu bukan aurat. Aurat itu ketika melihat ke kulit langsung, itu baru dikatakan benar. Nah yang nggak boleh melihat HP cewek yang membuka aurat itu gara-gara si laki-laki muncul nafsu atau syahwat, itu haram. Ya, tapi kalau ini aurat maka bukan. Ya, alasan fikih diharamkan laki-laki melihat layar yang di situ ada aurat terbuka bukan karena itu adalah aurat, tetapi munculnya syahwat. Begitu juga perempuan ketika melihat cowok ganteng
dipantengin terus, ya, dipantengin terus, kemudian muncul rasa senang. Wih, ganteng deh. Ini juga kontrol. Ngelihat biasa aja, melihat ya. Jangan dipantengin, oh itu ada lekuk lesungnya, itu giginya kincul, itu matanya begini, sampai muncul rasa senang, itu namanya syahwat, dan itu tidak diperbolehkan. Wajah wanita aurat bukan? Bukan. Telapak tangan, leher, badannya aurat bukan milik wanita. Bukan. Tetapi kalau ada laki-laki sengaja mantengin wajah wanita, mantengin tangan wanita, tampaknya ini sengaja dipantengin tanpa ada hajat keperluan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, maka hati-hati jadi wanita, jangan sampai jadi pusat perhatian. Makanya pakai cincin jangan yang merah. Cincin yang hitam. Di mana itu kan nggak pada mau lihat ini, langsung ditinggal. Nah, pelaku dosa kecil yang dia lakukan terus menerus itu bisa menjadikan orangnya fasik. Oh, jamaah ribuan tapi imamnya fasik, pelaku dosa kecil yang terus menerus dia lakukan. Maka lebih baik kita jamaah di masjid Sidikiyah yang diimami oleh orang yang saleh, bukan orang fasik. Walaupun di masjid Sidikiyah cuma 2-3 shop saja, atau bahkan hanya 1 shop, lebih baik di masjid As-Sidikiyah. Nah, walau diucap tapi mati, walaupun ahlul bid'ah atau orang fasik itu tadi hanya baru sekadar tuduhan saja. Oh, kayaknya nih dia itu pelaku bid'ah, hanya tuduhan saja. Maka kita lebih baik ikut mereka. Lebih baik udah di masjid Sidikiyah, diimami Pak Ustadz Ridwan, jelas orang saleh, lebih baik, lebih afdal pahalanya, lebih besar. Walaupun di sini hanya sedikit jamaah. Nah, berikutnya termasuk jamaah lebih sedikit tetapi lebih afdal ketika imamnya itu imam jamaah yang banyak tidak meyakini kefarduan atau rukun sholat. Contohnya apa? Madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, mereka tidak meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah. Kalau Bismillah tidak termasuk ayat Al-Fatihah, maka di dalam sholat tidak ada kewajiban untuk dibaca. Ya, mereka baca Bismillah itu karena hukum sunnah. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, menurut madhab Maliki makruh, Syafi'i wajib. Bapak ibu sholat setiap rakaat baca Fatihah, setiap Fatihah harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dibaca itu Bismillah, sholatnya batal, tidak sah. Ya, kita sholat di satu masjid, makmumnya ribuan, imamnya madhab Hanafi, yang mereka meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah hukumnya sunnah. Walaupun mereka baca, mereka baca tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillah tafsir, dibaca enggak? Dibaca. Maka ini tidak lebih afdal. Lebih afdal kita sholat di masjid Sidikiyah, walaupun orangnya hanya sedikit, makmumnya cuma sedikit, tetapi imamnya meyakini Bismillah dalam Fatihah hukumnya wajib, termasuk rukun. Maka di sini lebih baik. Ya. Ada lagi, kita sholat di masjid yang jamaahnya sedikit itu bisa lebih utama ketika kaulul qalil di masjidil mutayaqqinin hillu abdihi aw mali banihi. Ketika masjid itu diyakini tanah
bukan tanah sengketa, bukan tanah rebutan. Dan bangunannya itu dari harta yang 100% halal. Sedangkan dengan harta yang haram, hukumnya haram, malah double dosanya. Harusnya dia kembalikan, kok malah dipakai. Gitu. Jadi sedangkan dengan harta yang haram, hukumnya haram. Maka di masjid itu walaupun masjid besar, jamaahnya banyak, maka tidak lebih baik. Kenapa? Karena hasil bangun masjid dari uang yang tidak halal. Lebih baik kita jamaah di masjid sebelahnya, walaupun kecil, jamaah orang yang cuma sedikitan, itu malah lebih baik. Karena masjid itu masjid kampung yang 100% dihasilkan dari uang halal. Maka lebih baik di sana. Sisi yang halal ya. Ini Allah halal 100%. Maka bisa jadi kita jamaah di sini lebih baik. Atau berikutnya ta'attuli masjidil qaribin aw ba'idin. Ini cocok banget dengan Pak Majid di sini. Apa itu Pak? Pak Majid ketika nggak ada temannya Pak Tamsis, nggak ada yang ada di sini. Pak Haji Hussein itu pun pelan memaksakan. Gitu. Kalau nggak ada yang azan, ada yang jamaah nggak ada. Maka Pak Majid jamaah di sini itu lebih baik daripada jamaah di luar sana ikut gabung dengan orang banyak. Ya, berarti kita berjamaah di satu masjid yang umpama kita tinggalkan masjid tersebut, nggak akan ada jamaah di sini. Ya, ini orang lebih baik jamaah di masjid tersebut, Pak Majid lebih baik jamaah di sini. Ya. Kalau saya enggak, saya di pondok atau kemana keluar tetap ada. Kalau selama ada Pak Majid, ada Pak Tamsis, ada Pak Mandi, mesti ada jamaah. Ya. Nah, orang-orang ini kalau umpama nggak ada yang mau berangkat ke masjid atau malah pergi ke masjid lain, itu tidak lebih afdal. Lebih afdal dan utamanya adalah jamaah di masjid di sini. Kenapa? Karena ketidakadaan mereka menjadikan masjid tidak dilakukan sholat berjamaah. Ayat jamaah biwaibatihi au yahdurun nas bihudurihi, atau imam ini atau orang ini itu menjadi pemicu. Umpama orang ini nggak hadir, orang-orang nggak pada mau hadir ke masjid. Tapi kalau orang ini hadir ke masjid, oh itu yang azan Pak Majid, langsung berdatangan, maka Pak Majid lebih baik jamaah di sini, gitu, ya. Orang ini menjadi pemicu hadirnya jamaah lain, maka orang tersebut lebih baik jamaah di masjid tersebut. Walaupun di masjid itu jamaahnya hanya sedikit saja. Nah, fakolil jami idalika afdal min kathirihi. Ada lagi, dua lagi jamaah di masjid yang jamaahnya sedikit itu lebih afdal, lebih utama ketika qalilul jama' yubadir imamuhu bis-sholati fil waqtil mahdubi. Ketika jamaah yang sedikit melakukan sholatnya, menegakkan sholatnya di awal waktu, sedangkan jamaah yang banyak itu menegakkan sholatnya di tengah atau di akhir waktu, pada waktu zuhur. Kalau di Masjid Asyidikiyah masuk waktu zuhur langsung azan 5 menit langsung iqamah salat. Dan di masjid yang lain jamaahnya ribuan, tetapi harus tunggu 1 jam. Jam 1 siang mereka belum sholat. Maka lebih baik mana kita jamaah di Masjid Sidikiyah yang cuma 3 orang, tapi dilakukan tepat waktu pada waktu awal, atau jamaah di masjid lain jamaahnya 1000 orang tetapi dilakukan di jam 1 dan 2, lebih baik di Sidikiyah.
Kenapa? Karena di masjid ini yang dilakukannya di awal waktu. Dan satu lagi, ketika imam yang jamaahnya banyak sari'ul qiraah, cepat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedangkan kita baca Fatihah itu pelan-pelan bisa cepat. Kita pasti ketinggalan. Imam sudah rukuk, kita baru ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah Allahu liman hamidah, sujud kita baru beres. Ya. Maka ketika imamnya cepat banget ekspres, sedangkan kitanya bagi qiraah, bacaannya lambat. Kalau kita ikut jamaah di sana walaupun ribuan orang, itu tidak lebih utama. Lebih utamanya di mana? Di masjid yang imamnya bacaannya itu lambat, sehingga Fatihahnya kita terkejar. Walaupun di masjid itu jamaahnya cuma 3 orang, cuma sedikitan, maka kita sholat berjamaah di masjid yang imamnya itu lambat, kita bisa mengejar bacaan Fatihah itu lebih utama. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi tidak melulu jamaah yang banyak orangnya lebih utama. Jadi perlu nggak kita pindah ke Al-Quran semua? Enggak. Ya. Oh tetap kalau di sini dibiarkan saja tidak ada jamaahnya, maka buruk semua. Ya. Lebih baik kita sholat di masjid sendiri, masjid yang terdekat. Kita sholat di sini, kita syiarkan jamaah ini sehingga di satu masjid tidak sampai kita sholat berjamaah. Nah, beres itu sholat berjamaah dengan jumlah makmum yang sedikit. Nah sekarang, ketika nggak ada jamaah, biasanya Pak Iman ada zuhur sendirian, nggak ada yang datang sama sekali. Sampai ditunggu 5 menit nggak ada yang datang, oleh Pak Iman dikomati langsung. Benar, saya pernah temui Pak Iman itu ada sendiri, komat sendiri, sholat sendiri. Pernah ya? Ketiduran Pak, ketiduran duhurnya orang-orangnya. Banyak pahala Pak Iman itu, banyak pahala. Saya datang memakmum Pak Iman. Ya, jadi orang sholat sendirian, kemudian datang orang, dia itu sholat sendirian juga, nggak mau bermakmum. Ya, gambarannya apa? Pak Iman sholat sendirian sudah dapat 1 rakaat. Dia berdiri ke rakaat kedua, datang 1 orang sholat di sini sampingnya, tapi nggak bermakmum, sholat sendiri juga. Dia baru takbiratul ihram. Pak Iman mendekati orang ini bermakmum kepada orang ini, boleh atau tidak? Boleh. Ya, saya katakan. Wayajuzu dan hukumnya boleh dimunfaridin bagi orang yang sholat sendiri apa yang dia hendak berniat siapa munfarid berniat awal tidak akhir bermakmum diimamin kepada imam bermakmumnya mana sholat di tengah-tengah sholatnya imam atau munfarid. Walaupun falafat walaupun berbeda antara rakaat keduanya. Boleh Pak Iman sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, baru datang orang takbiratul ihram. Pak Iman mendekati orang ini, kemudian bermakmum. Sah atau tidak? Sah. Lakin yukroh akan tetapi hukumnya makruh. Ya, sah tetapi hukumnya makruh. Begitu juga ketika Bapak Ibu sholat jamaah tapi masbuk, imamnya sudah dapat 2 rakaat sholat isya, Bapak Ibu baru datang, Pak Mati sama Pak Paksis baru, imamnya salah, maka makmum yang masbuk tadi
nambah rokaat, kan tadi kurang 2 rokaat. Pak Madi berdiri, Pak Tamsis pun berdiri. Akhirnya Pak Madi mundur menjadikan Pak Tamsis sebagai imam. Pernah melihat yang kayak gini? Pernah. Itu belum pernah lihat. Jadi ngikut yang jamaah di masjid. Nah, kalau bapak-bapak mungkin pada melihat ya. Iya. Nah, boleh atau tidak hari semacam ini? Boleh. Di tengah-tengah sholat kita bermakmum kepada orang lain, itu boleh. Walaupun rokaatnya beda. Ya, si imamnya yang kita jadikan imam kurang 1 rokaat, kita yang bermakmum kurang 3 rokaat, tidak masalah. Bahkan ketika imamnya itu sholat sunnah ba'diyah, kita mau bermakmum tapi kitanya sholat zuhur, boleh atau tidak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Yang nggak boleh cuma 1. Apa itu? Ketika imamnya kita sholat gerhana, sekali berdiri itu 2 sekali rokaat 1 rokaat itu 2 berdiri 2 rukuk, kitanya sholat fardu biasa. Itu yang nggak boleh. Kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya fardu, nggak masalah. Imamnya sholat adat zuhur, makmumnya sholat qadha asar, boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Lagi mikrohu akan tetapi hukumnya makruh. Nah, boleh tapi makruh. Ada nggak boleh yang tidak makruh? Ada. Ya, ada boleh tidak makruh juga ada. Contohnya apa? Ada sholat berjamaah, imamnya batal di tengah-tengah sholat. Baru dapat 2 rakaat sholat isya, imamnya batal. Kalau imam batal terus ngatain, keluar dari jamaah. Kalau imamnya batal kok tetap lanjut, maka batal tidak sholatnya makmum. Selama makmumnya tidak tahu, maka tidak datang. Ya, kalau pembatalannya dengan pembatalan yang rutin, contoh imamnya keluar angin, tapi diem aja. Ya, biasanya kan namanya manusia itu malu, kamu batalin malu gitu. Atau keluar pipis umpamanya, dikit gitu, nggak tahu nggak sholatnya dia. Si imamnya diem aja, ya, diem aja dia, tapi melanjut sholatnya. Maka sholatnya makmum tidak batal, ya, tidak batal, kecuali kalau pembatalannya itu dengan sesuatu yang makmum bisa melihat. Si telapak kakinya imam terkena kotoran cicak, ya, kena adalah najisnya kotoran cicak. Nah ini baru nanti sholatnya imam batal, sholatnya makmum juga batal. Gitu ya. Nah saya lanjutkan. Imamnya tadi batal di tengah-tengah sholat gara-gara keluar angin. Tapi imamnya diberitahu dan imamnya membatalkan. Langsung dia lari ke belakang, ya kan, minta jalan lari ke belakang. Jangan ke samping ya, kalau ke samping tidak boleh. Nah ke sini ada itu, maka lari dari sini. Memberi isyarat, saya batal gantiin dong. Ya. Boleh makmum menggantikan imam yang sudah itu boleh. Nah, si makmumnya nggak pada tahu hukum. Aduh, gimana nih imamnya kok kabur gitu. Tiba-tiba nggak ada. Akhirnya para makmum niat mufaroqah, niat sholat sendiri. Jadi ada beberapa makmum semuanya sholat sendirian. Akhirnya ini 2 orang inisiatif. Udahlah saya bermakmum kepada kami saya saja. Maka berimam makmumnya mereka tidak terkena hukum makmum. Ya, tidak terkena hukum makmum. Kenapa? Karena mereka itu disebabkan imam yang sudah datang. Fa'idat pada fil ahna ila simahu wa faqatul imam. Tadi kan kita mengatakan boleh kalau berimam makmum walaupun rokaat mereka berbeda. Boleh kan ya? Nah sekarang kalau si makmum baru dapat 1 rokaat di sholat isya,
Sedangkan jangan bisa subuh dulu lah. Imam sudah rakaat kedua, ya, rakaat kedua baca Fatihah, makmum baru datang rakaat pertama. Ketika imam rukuk sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca doa kunut salat subuh, baca doa kunut. Si makmum itu kan rakaat pertama. Rakaat pertama ada baca doa kunut atau tidak? Tidak ada. Tetapi karena ini makmum baru dapat, walaupun baru dapat rakaat pertama, karena dia bermakmum kepada imam yang sudah berada di rakaat kedua, si makmum wajib mengikuti imamnya doa kunut. Wajib hukumnya mengikuti imam apa? Doa ikuti. Nanti setelah imamnya salam, dia berdiri lagi nambah satu rakaat. Di satu rakaat yang kedua tadi itu setelah rukuk pun disunnahkan doa kunut lagi. Ya, rukuknya sunnah. Kalau doa kunut yang pertama wajib karena mengikuti imam. Kalau doa kunut yang kedua rukuknya sunnah. Wa tajuzul mufaraqatu bila udrin ma'al karahati. Kembali lagi ke sholat berjamaah. Bapak Ibu sholat berjamaah, kemudian hatinya ngerasa gak enak, ya, ngerasa gak enak, akhirnya udahlah saya sholat sendiri aja. Boleh atau tidak kita memutus jamaah dan sholat sendiri? Boleh. Ini bukan berarti sholatnya, tidak. Cuma mengubahnya, kita memutus jamaah, pisah dari jamaah, kemudian sholat sendiri. Kita tetap di tempat, tidak keluar kemana-mana. Ya, cuma imam yang rukuk dia masih berdiri aja. Imam yang bersujud dia baru rukuk, boleh atau tidak? Boleh. Walau ibu grid, walaupun tanpa udur sama sekali. Alasan kenapa dia sholat sendiri? Enggak apa-apa. Maka itu hukumnya boleh, tidak membatalkan jamaah. Tetapi kalau kita memutus jamaah, misah dari jamaah sholat, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau ada udur. Kalau ada udur seperti umpama Pak Majid besok mau sekolah, hari Senin mau sekolah, harus pakai baju putih. Baju putih itu satu-satunya dijemur. Ya, dalam ketika sholat subuh dari malam udah dijemur, udah kering, udah seneng, esok mau pakai baju putih. Kalau enggak kena denda atau enggak boleh masuk sekolah. Sholat subuh baru dapat satu rakaat, hujan gerimis, enggak hujan gerimis. Wah, ini ditakutkan ada obat. Akhirnya dari satu rakaat ada Pak Majid memisah dari jamaah. Sholat sendiri cuma salam langsung ngangkat semua. Boleh tidak? Kena makruh? Tidak. Kenapa? Karena ada udur. Ya. Ibu-ibu sholat jamaah dapat satu rakaat sholat isya, mendengar anaknya nangis. Nangisnya itu gak keturunan, sudah menjerit-jerit sudah. Wah, ini harus ditolong. Kalau nggak ditolong nanti bakal begini. Makanya si ibu ini langsung memutus jamaah. Sholat sendiri aja lah, langsung cepet, langsung tolongin anaknya. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya makruh atau tidak? Tidak. Karena ada banyak contohnya. Ibu lagi masak goreng ikan lele, baru digoreng, taruh sini dulu belum ditutup. Karena apa? Supaya ada dulu baru mau ditutup. Sholat dulu ngeliat kucing masuk, itu jamaah. Akhirnya dia pisah dari jamaah, sholat sendiri, dipercepat sholatnya, nyelamatin ikan. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau nggak sayang sama ikan, masih banyak, lanjut aja. Sedang kontribusi.
Fatafutu fadilatul jamaah. Nah, ketika tadi dalam sholat berjamaah kita melakukan kemakruhan, hilang fadilah jamaah kita. Ya, kita memutus jamaah tanpa adanya udur ya, maka hilang pahala jamaah kita. Kita nggak dapat 27 derajat. Dapatnya apa ya, cuma satu aja. Walaupun itu sebelum salam. Ya, sebelum salam udah tahiyat akhir, udah mau salam, dia putus jamaah tanpa adanya uzur, maka 27 derajat lenyap. Ya, hilang. Dapatnya cuma 1 derajat saja. Nah, boleh juga kita memutus jamaah kita kalau ada uzur. Contoh uzurnya itu ketika imam kita meninggalkan kesunahan yang maksudah, kesunahan inti. Contohnya imam sholat isyarat tapi sengaja tidak mau tahiyat awal, rakaat kedua langsung berdiri ke rakaat ketiga, sengaja batal tidak sholatnya? Tidak, karena tahiyat awal hukumnya sunnah, gak batal sholatnya. Nah, kita sebagai makmum bagaimana? Bebas milih. Imam saya kok nggak tahiyat sama, padahal tahiyat awal itu sunnah adaan, lebih baik dilakukan. Tapi ini dia tinggalkan. Udahlah, saya nggak mau bermakmum ke dia. Nah, ini boleh. Nah, terus kalau kita mufaroqah niat sholat sendiri, tetap dapat pahala jamaah atau tidak? Dapat. Kenapa? Karena ini tadi merupakan uzur. Kita sholat subuh di satu masjid yang tidak kita kenal, biasanya kita kunut, itu imamnya tidak berkunut. Imam kok enggak kunut? Karena saya sholat sendiri aja. Bisa dari sunnah, maka sah sholatnya dan dia tetap mendapatkan fadilah keutamaan 27 derajat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Satu masalah lagi. Waktu berlaku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Kapan kita dinamakan sholat berjamaah? Kita bisa dinamakan sholat berjamaah ketika menemukan imam kita belum salam. Ya, imam sudah dapat 1 rakaat, kita masuk sholat jamaah. Masuk kategori jamaah sholat tidak? Masuk. Imam rakaat keempat, berdiri rakaat keempat, kita baru masuk takbiratul ihram jamaah, kita dapat fadilah keutamaan sholat jamaah tidak? Yang penting imam belum sah. Walaupun imam sudah tahiyat akhir, tahiyat akhir kita baru datang takbir Allahu Akbar, imamnya assalamualaikum warahmatullahi, kita masih berdiri, belum duduk. Apakah kita dapat keutamaan fadilah sholat berjamaah? Ya, dapat. Yang penting kan tadi kita takbir, imam belum salam, walaupun kita belum sempat duduk, kita masih berdiri. Jadi kalau imam salam, batalin nggak sholat kita? Enggak, lanjut saja. Saya pernah melihat, nggak tahu lupa di mana, orang takbiratul ihram Allah, imamnya salam, assalamualaikum, langsung juga tarik, udah sama gitu. Sebenarnya nggak usah dikatakan, lanjut saja. Orang ketiduran sholat zuhur, di waktu siang dia tidur, bangun itu menjelang asar. Ya, 5 detik sebelum asar dia baru takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dengar aja asar. Allahu Akbar, tadi nggak sholat kita? Nggak usah, lanjut saja. Sah nggak sholat zuhurnya? Sah, tetapi pasina hukum qadha. Ya, hukumnya qadha. Apa bedanya sholat adat sama qadha? Kalau adat pahalanya sempurna, kalau
bisa ya, tetapi sholatnya tidak batal, maka tidak perlu kita ketahui, lanjut saja sampai kita salam. Setelah salam baru kita nanti langsung sholat asar. Nah, jadi kita bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah selama imam belum salam. Tetapi ingat, keutamaannya itu orang yang menemukan imam di rakaat keempat jauh berbeda dengan orang yang ikut takbiratul ihram. Ya, kita ikut imam sholat isya hanya 2 rakaat, ini pahalanya lebih sedikit daripada orang yang ikut imam sholat isya 4 rakaat. Tapi kan kita mendapat pahala sholat berjamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Enggak. Ustaz, Ya. Ketika ada makmum, misalnya 2 orang makmum dan makmum tersebut makmum masbuk, kemudian salah satunya itu malah mundur, nah itu jadi ikut berjamaah ke yang salah satunya. Nah itu apakah batal atau makruh atau seperti apa hukumnya? Hukumnya sah. Dua-duanya masuk. Kemudian satu mundur menjadikan satunya imam, sah mereka jamaah, tetapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Banyakan Dalam mazhab Hambali itu sunnah, bahkan satu keharusan. Mazhab Hambali itu mereka memiliki pendapat sholat sendirian itu nggak boleh. Bahkan nih Pak, soft pertama full, soft kedua full, soft ketiga cuma seorang saja, kanan kirinya nggak ada orang. Ya. Maka dia sholatnya batal menurut mazhab Hambali. Nah, kalau mazhab Syafi'i tetap sah, terkena makruh. Gimana caranya supaya nggak makruh? Narik orang depannya. Tetapi ingat, sunnah kita menarik orang depan kita dengan beberapa syarat, di antaranya kita harus tahu kalau orang yang kita tarik itu mau membantu kita. Paham ilmunya. Kalau nggak paham kan sudah takdir apa sih? Akhirnya ya, soalnya saya baru pertama nemu kayak gitu di Bandung ini. Kalau di kampus sama sekali nggak ada. Kampung nggak ada. Ketika jadi makmum ya udah jadi masing-masing nggak ada. Dalam mazhab Syafi'i kesunnahannya sempurnanya masing-masing, tidak berjamaah lagi. Tapi mazhab Hambali mengharuskan itu. Nah, Terus satu lagi ya. Tentang qada sholat. Apakah ada imam mazhab fikih yang tidak menyatakan bahwa tidak ada qada sholat? Karena banyak teman kemudian murid juga bertanya, apa emang ada qada sholat itu? Nah, dari mazhab empat, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua mewajibkan qada sholat. Kaidahnya apa? Semua kewajiban kita di dunia kita tinggalkan sengaja atau tanpa sengaja dan kita masih hidup, maka kita wajib mengqadanya. Qada itu istilahnya itu membayar, itu hutang gitu. Beda kalau sudah meninggal, Pak. Kalau sudah meninggal itu jumhur ulama nggak ada yang mengatakan itu harus diqada, nggak ada sholat ya. Bahkan Syafi'i sendiri Pak Bro, ketika orang meninggal dia punya hutang sholat bertahun-tahun, ahli warisnya tidak wajib mengqadhakan sholatnya, membayarkan fidyah enggak. Ada Syafi'i. Kalau sudah meninggal, tapi ini orang masih hidup, dia itu hutang kewajiban harus dibayar. Hutang antar manusia wajib, hutang antar manusia ke Allah pun wajib selama masih hidup. Makanya sekarang saya masih mencari siapa sih yang mengatakan
mengatakan bahwa ketika orang dulu pernah meninggalkan sholat, dia sudah berkewajiban bagi dia tinggalkan, sekarang dia bertobat nggak wajib untuk. Ini masih saya cari. Setahu saya dari ada tempat wajib. Ini banyak di masyarakat. Nah, beda dengan haid, wanita nifas tidak sholat itu nggak wajib dimodal. Tapi kalau puasa harus di. Tapi kalau semuanya itu seperti dulu biasanya ya. Karena saya mendengar dari beberapa orang PNS itu gurunya nakal. Biasanya kebanyakan PNS nakal. Sering ninggalin sholat, ketika rapat nggak sholat, ketika kemana tidak sholat. Makanya yang sekarang itu gimana menurut saya harus sholat atau tidak harus? Gimana caranya dihitung? Ya, hitung umur. Selama kita masih punya hutang sholat fardu, maka sholat sunnah kita ganti dengan sholat fardu. Sebelum qobliyah subuh kita ganti sholat subuh. Salah contoh ya, sebelum zuhur ganti sholat zuhur qadha, setelah zuhur ganti sholat zuhur qadha gitu. Diacak pun tidak masalah. Qobliyah asar kita qadha zuhur tidak masalah. Sholat qadha itu tidak ada waktunya, kapanpun boleh kita laksanakan. Tahajud 100 rakaat ganti dengan sholat fardu qadha. Ya, yang fardu kita dahulukan, baru kemudian laksanakanlah sholat sunnah. Kodok melaksanakan sunat itu cuma hanya banyak. Kodok hukumnya wajib, sunnah itu tidak wajib. Maka kewajiban harus didahulukan. Ya, selama itu Bapak punya kewajiban, jangan dulu melakukan kesunahan. Contoh ini, Ibu Bapak punya hutang ke Pak Majid 1 juta, udah punya duit untuk bayar yang punya. Tapi Bapak Ibu nanti bayarnya tahun depan, bulan depan. Ya, padahal sudah jatuh tempo, Ibu sedekah dulu sunnah. Lebih utama mana? Ya, kesunahan itu lah. Nanti kalau saya bayar ke Pak Haji 1 juta, nggak bisa kalau saya sedekah, nggak masalah. Karena hutang wajib untuk kita bayar. Sedekah maksudnya ditinggalkan pun tidak berkata. Silakan. Berubah lagi. Yang makro itu ya mas itu dengan kata Pak Majid nyambung aja. Berarti kan yang benar itu enggak sendiri ya. Masing-masing. Kalau misalnya tiba-tiba itu misalnya di tempat di mana gitu ya, jadi suka ada orang tuh yang tiba-tiba mundur. Kita sementara misalnya kita tuh sebenarnya nggak mau gitu jadi imam gitu, tapi di sebelah kita itu tiba-tiba mundur, itu gimana? Ini kalau makmum itu dengan niat selesai, ya, saya bermakmum dengan Pak Madinah, ya. Maka saya nanti kalau makmum biasa, saya sudah bisa mendapatkan pahala jemaah. Walaupun Pak Madi nggak niat menjadi imam. Ya. Kalau belakang saking kita mundur menjadikan kita sebagai imam, ya sudah kita sholat biasa saja. Jangan dikeraskan suara kita. Oh, tetap pokoknya sebagai makmum aja gitu. Iya. Jangan kita mengubah niat menjadi imam. Kalau Bapak dijadikan imam kan harus merubah menjadi imam supaya dapat pahala jemaah. Ya udah kita nggak usah niat aja. Sholat biasa aja, lanjutin yang purnakan biasa saja. Jadi yang kena makruh yang mana? Yang jemaah. Yang kena makruh jemaah. Kalau dua-duanya, satu niat jadi imam, satu niat imam, dua-duanya kena makruh. Kalau ini kan yang satu enggak kan, berarti kan yang mundur. Yang mundur ya kena makruh.
apa itu semuanya madhab yang harus wajib kodok itu kodok sholat. 4 madhab mewajibkan kodok sholat. Kecuali hadis, nifas, bulan, apa namanya lagi? Apa namanya kalau gitu koma orang koma itu hilang akal nggak wajib sholat, kalau sadar wajib kodok ya tidak. Tapi pernah mendengar di radio ya Pak Ustaz, kalau sholat itu tidak ada kodok, tapi yang ada kodok itu puasa. Itu untuk ibu wanita haid, wanita nifas, betul sholatnya tidak dikodok, puasanya harus dikodok. Kalau wanita lupa tidak sholat tetap saja dikodok. Iya, karena haidnya jadi wajib kodok. Kalau ya Kalau lupa sholat tetap. lupa sholat dia tidak haid. Iya. Wajib kodok. Tetap wajib. Tetap ada kodok. Tetap ada kodok. Allah malam saya belum menemukan siapa sih yang sekarang beredar di masyarakat. Siapapun ninggalin sholat masa jahiliyah dulu, sekarang dia bertaubat tidak wajib kodok. Belum menemukan sampai sekarang. Nanti kalau saya ketemu, insya Allah saya kasih tahu. Ada pertanyaan. Oke. Sebagai contoh pribadi saya pada waktu masih kecil itu sekolah kan, sekolah di SMP. SMP-nya masuknya siang. Ya. Saya tidak mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib. Itu selama sekolah. Itu harus dikodok atau gimana? Dan apakah kodok ini jadi hutang terus atau gimana? Usia balik sudah. Ya, Itu sudah di usia balik. Usia balik belum. SMP kan? SMP Udah balik. usia balik. Tapi rata-rata bukan ini saya sebagai contoh pribadi saya. Ya. Tapi rata-rata begitu. Nah, orang yang Malah dulu sampai di SMA juga begitu. maka ini orang dinyatakan hutang sholat. Nah terus kalau hutang sholat wajib dibayar. Iya. Bayarnya bagaimana? Bapak sholat duha, Bapak sholat duha tidak ngelakuin, ngerjain duha, ngerjain tahajud sebelum sholat lima qabliyah, setelahnya ba'diyah. Semua sholat sunnah itu ganti dengan sholat wajib. Coba dihitung, saya sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, umpama berarti 6 tahun. 6 tahun itu kali 365 hari. 365 hari kali 300. Ini bisa dihitung, Bos. Gimana bukan? Kan tadi 6 tahun Pak ya. 6 tahun itu disamakan 1 tahun kan 365 hari. Kali 365 hari. Hasilnya berapa? Dikalikan setiap harinya dua asal maghrib berarti 3. Hasil kali dikalikan 300 sholat. Oh berarti saya buka sholat zuhur sekian, sholat asar sekian, dan maghrib sekian. Nanti ketika kita kodok dua, kita sholat duha jadiin kodok zuhur, sholat tahajud kodok asar, sebaliknya sambil dihitung. Ya. Sampai kapan? Sampai kita yakin tidak ada lagi hutang sholat. Nah, umpama sebelum hutang sholat terbayar semua, kita perlu meninggal. Dosa enggak kita? Tidak. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena dulu kita ninggalin sholatnya itu seakan-akan kita tidak tahu ilmunya. Ya, insya Allah hilang dosa kita dengan cara berkorban atau kita nggak akan mengulangi tinggal sholat dan kita siap membayarnya. Gitu Bapak ya. Ustaz,
tahunya kan baru sekarang ya diisukan sekarang. Oh iya, ilmunya tidak tahu ya. Ya. Yang kemarin yang dulu kita tinggalkan. Lupa itu nggak tahu. Iya, itu tadi. Jadi kan itu tidak tahu ilmunya. Dihitung harinya berapa tahun saya tinggal. Sombongnya nih ya, sombongnya. Saya dari SMP sampai dengan SMA dan lanjutan lah dia. Tapi maaf, bukan memperlihatkan Bang. Katanya kalau sholat di Makkah itu kan 10.000. Betul. Apakah 10.000 itu bisa dipakai bayar yang utang? 10.000 itu pahala. Iya, pahala itu kan. Iya. Ini kan akan juga pahala nih. Nah, ini Nah, Bapak. pahala ini bisa menutup ini enggak? Itu hitungannya satu sholat fardu dibayar dengan satu sholat fardu, bukan pahala. Kalau kayak itu nanti kita hitung-hitungan juga. Kalau saya sholat fardu berjamaah dihitungnya 27 kali kita sholat fardu. Bisa lunas. Udah, saya jamaahnya terus sholat fardu. Gitu jadi udah. Kodok sholat itu, kodok puasa itu hitungan hari. Ya, hitungan hari fardunya. Kalau kodok puasa dihitung fadilah atau pahala, nanti yang saya puasanya di Mekah aja. Ya, jadi hitungannya itu per bijiannya. Berapa biji kita ninggalin sholat? Nah, bukan hitungan pahala. Tapi ada lagi satu. Menurut semua kalau ulama, berarti akhir dalam masa nanti ada timbangan dosa dan tidak berdosa itu. Iya. Ya Pak. Iya. Nah sekarang kita pahala di Masjidil Haram, di Mekah lah. Ini kan sudah katakan yang tadi 10.000 tadi. Iya. Kalau di sana nantinya ditimbang, yang tadi kekurang SMP, SMA dan selanjutnya itu akan tetap di bawah atau akan terbawa timbangan itu. Masalah pahala Allah ba'alam tidak dibahas oleh fikih dan manusia tidak akan sampai ke sana. Ketika kita sudah bertaubat, taubatan nasuha, berjanji tidak mengulangi ninggalin sholat, dan kita sanggup untuk membayar, walaupun bukan itu belum lunas kita keburu meninggal, insya Allah dimaafkan. Karena kan sudah bertaubat. Insya Allah. Ya, kalau masalah pahala nanti bagaimana kita nggak pernah tahu. Ini nggak bahas tentang pahala. Nah ini sholat 27 derajat sholat fardu berjamaah pahalanya 27 derajat. Satu lima yang mengatakan 25 derajat. Maksud dari 27 atau 25 derajat itu apa? Ulama pun beda-beda. Ada yang mengatakan nanti pahalanya sekian, ada yang mengatakan seakan-akan sholat isaknya itu 27 kali dan lain sebagainya. Yang paling kuat mengatakan Allahu a'lam itu hanya sekadar bayangan saja. Bayangan manusia kita bertakziah, ya, ada orang meninggal takziah, maka kita dapat pahala 1 kilo. 1 kilo itu seberapa ya Rasul? Kata Rasul, 1 kilo itu 1 gunung Uhud dari emas. Banyak nggak? Banyak sekali. Apakah benar pahalanya dari emas 1 gunung Uhud? Ya. Cuma gambaran, oh banyaknya. Ya, biar semuanya gambaran aja, kiasan lah. Jadi bukan benar-benar emas dari 1 gunung Uhud itu. Allah yang penting kita sudah bertaubat, berusaha membayar,
Nah, membayar kekurangan. iya, membayar kekurangan. Dengan cara tadi jangan memberatkan. Ketika kita sholat sunat ganti dengan sholat fardu. Gitu cara supaya tidak. Ya. Silakan. Ya, Itu Ibu. keutamaan perempuan kan sholatnya di rumah ya Pak ya. Terus kalau kita ingin mencapai 27 derajat sama berjamaah, apakah benar awal waktu kita mengerjakan sama pahalanya dengan 27 derajat jamaah? Kita kan sendiri Pak. Jadi maksudnya mungkin mengejar keimbangan seperti yang 27. berjamaah, caranya seperti apa Nah, untuk perempuan? untuk perempuan belum pernah tahu tuh 27 derajat jamaah diganti dengan sholat di awal waktu. Belum pernah tahu saya. Nah, ini ada keutamaan yang berbeda. Sholat di awal waktu itu amal yang paling utama. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, amal amal afdal, yang paling utama itu apa? Rasul menjawab, as-sholatu fi awwal waqtiha. Sholat di awal waktu itu amalan paling utama. Kalau sudah ada kata-kata paling utama, kalau dibandingin dengan sholat jamaah 20 derajat lebih baik mana? Awal utama. Allah alam kemungkinan utama di awal waktu. Ya, sebisa mungkin malah kita sholat di awal waktu berjamaah. Itu kita punya anak, punya menantu, ajak sholat, ayo sholat yuk. Ya, sholat berjamaah dengan anak yang belum balik. Tapi sudah tamyiz itu sudah bisa bedain ini enak gak enak, makan sendiri, cebok sendiri, gigi sendiri, namanya sudah tamyiz. Kira sudah tamyiz belum? Sudah bisa makan sendiri semuanya toh. Maka ibu ajak dia ke jamaah dapat tuh pahala 27. Apalagi ditambah di awal. Ustaz, kalau awal waktu itu habis ada atau habis itu? Nah, awal waktu itu kapan? Imam Syafi'i mengatakan sholat di awal waktu itu adalah setelah masuknya waktu. Pada jam 12 masuk, kita persiapan. Mulai dari wudu, ganti baju ketika bajunya kita itu kotor, kalau badan kita kotor mandi dulu. Kita persiapan semuanya, beres persiapan untuk sholat, namanya di awal waktu. Termasuk menunggu jamaah. Walaupun imamnya datang setengah jam setelah azan, maka kita selama menunggu jamaah masuk ke hitung sholat di awal waktu. Intinya setelah azan langsung kita persiapan untuk melakukan sholat jamaah, itu dianggap sholat di awal waktu. Jadi tidak ada kata khusus harus 5 menit, 10 menit, tidak ada. Di pondok pesantren sampai sekarang setengah jam setelah azan. Ya, nunggunya. Maka disebut sholat di awal. Berarti ada langsung sholat. Dan bukan azan masuk sholat. Misalnya Ustaz di sekolah saya juga sholatnya itu 1:30 kalau zuhur. Nah, itu juga anak-anak teh ada yang bilang, Pak, katanya sholat awal waktu. Tapi tetap 1:30 juga berarti awal waktu ya Pak. Iya. Karena belajar dulu. Hitungannya sholat di awal waktu. Menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Kita dulu dianggap zaman Jadi kalau diem belajar sampai 1:30, setelah itu baru bisa. Insya Allah masuk kategori sholat di awal. sudah cukup. Ibu, Ibu. Cekap Bapak, kalau ibu ini kan tidak jumatan. Kalau misalnya pas bapak-bapak sedang jumatan, apakah ibu-ibu yang sholat di rumah itu pas bapak-bapak jumatan lalu melakukan sholat zuhur boleh atau harus menunggu dua jumatan? Ini termasuk sesuatu yang ramai di masyarakat. Masyarakat banyak meyakini ibu itu
ibu-ibu di rumah nggak boleh langsung sholat zuhur, harus menunggu bapak-bapak beres Jumatan barulah sholat zuhur. Ini pemahaman yang keliru. Orang yang seperti itu Pak Bu hanya khusus bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat. Siapa? Laki-laki. Ada seorang laki-laki wajib nggak dia sholat Jumat? Wajib. Tapi dia sakit. Kalau disuruh Jumatan nggak kuat nahan rasa sakitnya. Wajib Jumatan nggak? Tidak. Tidak kan sakit. Di rumah kan? Di rumah dia nggak sholat Jumat karena sakit. Dia boleh nggak sholat zuhur ketika Jumatan belum beres? Tidak. Kenapa? Bisa jadi Allah sembuhkan dia itu dari awal wajib sholat Jumat tidak, maka ibu boleh langsung sholat zuhur. Azan langsung sholat zuhur boleh, tidak usah menunggu laki-laki beres. Cekap Ya, cekap, tutup. Alhamdulillah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.